Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makalah yang berjudul Hakikat Pendidikan IPS SD yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPS SD yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Sobri MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya Salsabila Putri dengan akhiran NIM 1776 akan menjelaskan istilah IPS di SD. Dalam kajian pendidikan IPS dikenal beberapa istilah yaitu ilmu sosial, social studies, dan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat atau konteks sosial dan umumnya dipelajari di perguruan tinggi dengan penekanan pada pengembangan teori. Ilmu sosial mencakup berbagai bidang seperti sosiologi, psikologi sosial, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu pemerintahan, antropologi budaya, sejarah, geografi, ekonomi, manajemen, dan pendidikan yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat. Istilah berikutnya adalah social studies atau studi sosial yang berkembang di Amerika Serikat sejak sekitar tahun 1913. Social studies diajarkan di sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah dan bertujuan membantu peserta didik memahami kehidupan masyarakat yang beragam dan kompleks. Pembelajaran studi sosial lebih bersifat praktis karena membahas berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat dari berbagai sudut pandang sehingga peserta didik dapat memahami dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan bidang studi di sekolah seperti IPA, matematika, dan bahasa Indonesia yang mempelajari gejala serta masalah sosial dalam berbagai konsep dari ilmu-ilmu sosial untuk membantu peserta didik memahami kehidupan sosial secara lebih luas serta mampu menganalisis faktor-faktor penyebab dan solusi dari berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, saya Samin Aini dengan akhiran NIM 177 sebagai permateri kedua akan menjelaskan mengenai perkembangan pengertian IPS SD di Indonesia. Perjalanan ilmu pengetahuan atau IPS di sekolah dasar tidak muncul begitu saja, melainkan terus berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Jika kita melihat ke belakang, pengertian IPS telah bergeser dari sekedar mata pelajaran hafalan menjadi pendidikan yang lebih menekankan pada pembentukan karakter dan keterampilan sosial. Yang pertama, awal mula dan pengenalan istilah IPS, yaitu pada masa pra-1975. Pada masa awal setelah kemerdekaan, siswa sekolah dasar belum mengenal istilah IPS, melainkan mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan. Barulah pada kurikulum 1975, istilah IPS secara resmi diperkenalkan di Indonesia. Pengertiannya masih sangat kaku, di mana fokus utamanya adalah menyampaikan fakta-fakta sosial agar siswa memiliki pengetahuan dasar tentang negara dan lingkungannya. Yang kedua, kurikulum 1984 hingga 2004. Memasuki era kurikulum 1984, pengertian IPS mulai berkembang menjadi lebih luas. IPS tidak lagi dianggap sebagai ilmu pengetahuan atau pengetahuan, tetapi mulai disarankan untuk membantu siswa memahami masalah-masalah sosial di sekitar mereka. Namun, pada masa ini, beban materi dianggap terlalu padat. Perubahan besar terjadi pada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada masa ini, pengertian IPS bergeser menjadi pengetahuan sosial yang menekankan pada apa yang bisa dilakukan siswa setelah belajar, bukan sekedar apa yang mereka ingat. Dan yang ketiga, kurikulum 2006 dan 2013. Pada kurikulum 2006, pengertian IPS SD semakin dipertegas sebagai ilmu yang mempelajari atau yang membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis dan kritis. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya tahu teori, tetapi juga peka terhadap isu-isu sosial. Kemudian, pada kurikulum 2013, IPS di SD berubah secara drastis melalui pendekatan tematik terpadu. IPS menjadi sebuah bingkai besar yang menggabungkan materi seperti sosiologi dan PKN dalam satu tema tertentu, sehingga siswa bisa belajar tentang kehidupan sosial secara lebih menyeluruh dan utuh. Dan yang terakhir atau yang keempat, era penggabungan menjadi IPAS, yaitu kurikulum merdeka. Loncatan paling baru terjadi dalam kurikulum merdeka.
Saat ini, pengertian IPS di sekolah dasar, khususnya kelas tinggi, bergabung dengan ilmu pengetahuan alam menjadi mata pelajaran IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Langkah ini diambil karena para ahli pendidikan menilai bahwa anak usia SD melihat lingkungan sekitarnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi, siswa tidak lagi belajar alam dan sosial di kotak yang berbeda, melainkan belajar bagaimana fenomena alam seperti banjir sangat berkaitan erat dengan perilaku sosial manusia. Perubahan ini menunjukkan bahwa IPS kini dipahami sebagai ilmu yang sangat praktis dan nyata untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya Silis Malika Risa Smita dengan akhiran NIM 180 akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan IPS di sekolah dasar. Pendidikan IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari berbagai peristiwa dan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melalui pembelajaran IPS, siswa dapat memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Materi dalam pembelajaran IPS berasal dari beberapa cabang ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Berbagai cabang ilmu tersebut dipadukan secara terpadu agar sesuai dengan tingkat perkembangan siswa di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran IPS untuk membantu siswa memahami lingkungan sosial serta kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, IPS berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan sosial siswa. Tidak hanya itu, melalui pembelajaran IPS, siswa juga ditanamkan berbagai nilai sosial seperti kerjasama, tanggung jawab, toleransi, serta wawasan kebangsaan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, jadi di sini saya Siti Fatimah Rahma dengan akhiran NIM 183 akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya terkait dengan tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di sekolah dasar berperan penting dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial peserta didik. Pembelajaran IPS tidak hanya menyampaikan informasi tentang fenomena sosial, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran sosial sejak dini. Oleh karena itu, pembelajaran IPS dirancang agar siswa mampu memahami berbagai konsep sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan masyarakat menurut Marwan dan Aramudin. Secara umum, tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap konsep dasar kehidupan sosial, menumbuhkan sikap sosial yang positif, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial. Selain itu, pembelajaran IPS juga bertujuan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan memiliki kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab menurut Hopen, Hidayat, dan juga Anggreni 2022. Baik, selanjutnya yakni pembelajaran IPS juga membantu siswa untuk memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik. Melalui proses tersebut, siswa diharapkan mampu memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat serta mengambil keputusan terhadap berbagai masalah sosial di sekitar. Selain penguasaan pengetahuan, IPS juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai sosial dan karakter. Materi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat memberi peluang bagi guru untuk menanamkan nilai tanggung jawab, toleransi, kerjasama, dan kepedulian sosial. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS dapat membantu membentuk kepribadian siswa agar mampu bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat menurut Rahmi 2024. Pembelajaran IPS juga mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Melalui kegiatan seperti diskusi, kerja kelompok, dan analisis peristiwa sosial, siswa dilatih untuk mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai fenomena sosial secara logis dan juga sistematis. Dengan demikian, pendidikan IPS di sekolah dasar tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan sikap sosial, kemampuan berpikir kritis, serta karakter kewarganegaraan yang baik. Baik, saya Sylvia Saribatul Aini dengan akhiran NIM 181 sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang pendidikan IPS SD sebagai disiplin ilmu. Kedudukan IPS sebagai disiplin ilmu memiliki struktur keilmuan unik yang diorganisasikan secara pedagogis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Meskipun mengambil materi dari ilmu sosial murni atau social science,
seperti sosiologi yang mengkaji interaksi sosial atau geografi yang mengamati interaksi manusia dengan alam. IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan dan pengajaran daripada pengembangan teori ilmiah baru. Sebagai disiplin ilmu, IPS berdiri di atas 8 landasan fundamental, yaitu yang pertama ada landasan filosofis, di mana landasan filosofis ini mengeksplorasi cara di mana pendidikan IPS dapat dikembangkan melalui berbagai proses dan metodologi untuk memastikan kebenaran, kendala, dan keakuratan pengetahuan yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada landasan ideologis, di mana pada landasan ideologis ini prinsip-prinsip yang tertanam dalam landasan ini memiliki kapasitas abadi untuk memberikan serangkaian cita-cita ideologis yang komprehensif untuk pendidikan ilmu sosial yang tidak dapat digantikan oleh filsafat konvensional saja. Ketiga, ada landasan sosiologis. Landasan ini memberikan landasan sosiologis bagi lembaga dan organisasi pendidikan yang terlibat dalam upaya transformatif kemajuan masyarakat. Lalu yang keempat, ada landasan antropologis. Landasan ini membentuk landasan sosio-kultural masyarakat yang menjadi dasar disiplin ilmu pendidikan IPS dalam mempengaruhi transformasi masyarakat yang positif. Lalu yang kelima itu ada landasan kemanusiaan. Landasan ini mempunyai arti yang sangat penting karena pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan rasa kemanusiaan dalam diri individu. Yang keenam ada landasan politis. Pengaruh besar pemerintah tetap dalam bidang ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa bidang pendidikan tetap kebal terhadap dampak intervensi birokrasi. Lalu yang ketujuh itu ada landasan psikologis, di mana IPS menyelaraskan dengan sifat dan organisasi yang melekat yang dapat dieksplorasi, ditemui, dan dikategorikan oleh anggota komunitas ilmu sosial. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan adalah landasan religius, di mana pada landasan religius atau landasan keagamaan ini dengan tegas menolak keyakinan atau ideologi apapun yang murni subjektif dan tidak mengutamakan agama sebagai landasan berpikir, serta kelompok individu manapun yang menganggap dirinya unggul dalam memajukan peradaban umat manusia. Nah, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 1. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Nanti kami akan menjawab semaksimal mungkin. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. mengenai hakikat pendidikan IPS SD. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Sekian Dari kelompok 1 akan mempresentasikan ulang. materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Dasar, enggak. Bila sosial Kenalkan sih saya Salsabila Put.